dulu. Sini, Pak. Tempat-tempat ya siapa? Cukup ya, ambil gambar dulu. Kalau sudah cukup, kami akan silakan untuk kembali ke tempat, Pak. Bapak mungkin ada polanya di depan. Oke, sudah ya, teman-teman ya, nanti kita nggak langsung main ke dalam utara, tapi mau ke sini. Jadi teman-teman tidak perlu ke belakang saja. Ya, ada. Masih di sini. Setelah selesai baru. Ya. Di sini kalau bersama aja. Oke, terima kasih. Pak Eko dan Pak Kim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Ini untuk menyampaikan perkembangan terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi proyek kritis di BUMN. Dalam hal ini adalah PT Waskita Karya Persero tahun 2009 sampai 2020. Seluruh pecinta KPK yang saya hormati, seluruh warga negara Satu Indonesia yang saya hormati dimanapun berada. Pada sore hari ini, kami KPK akan menyampaikan perkembangan hasil penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi dengan modus proyek fiktif yang terjadi dalam waktu periode 2009-2015 di Divisi 2 PT Waskita Karya Persero, dan akibat tindak pidana korupsi dengan modus operandi pekerjaan fiktif itu telah merugikan uang negara kurang lebih 202 miliar. Perkara ini telah lama dilakukan penyelidikan dan terus menjalani proses penyidikan, sehingga pada hari ini kita memperoleh bukti yang cukup karena kita telah melakukan pemeriksaan kurang lebih 155 orang saksi dan telah melakukan penyitaan barang bukti sehingga terungkapnya perkara pidana korupsi, dan sore hari ini telah kita temukan tersangka 5 orang. Pertama, perkara ini berawal dari kontrak kerja fiktif yang terjadi di Divisi 2 PT Waskita Karya pada periode 2011 sampai 2012 yang melibatkan saudara FR dan saudara YAS. Pada perkembangannya, kita bisa menemukan bukti yang cukup tentang keterlibatan 3 tersangka lain, yaitu saudara DSA, saudari DSA, saudara JS, dan saudara FU. Sehingga pada sore hari ini penyidik berkeyakinan dengan bukti yang cukup menetapkan 5 tersangka dan mulai hari ini dilakukan penahanan di rumah tahanan KPK. Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3
Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yonto pasal 55 ayat 1 dan Yonto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkara ini adalah perkara tindak pidana korupsi dengan cara kontrak fiktif yang terjadi di Divisi 2 PT Waskita Karya Persero antara 2 tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 dengan dugaan terjadi 41 subkontraktor fiktif pada 14 proyek pekerjaan Divisi 2 PT Waskita Karya Persero yang kami sampaikan tadi mengibatkan kerugian negara kurang lebih 202 miliar. Rekan-rekan yang saya hormati, tentu ini adalah tekad dan semangat KPK untuk mengungkap semua tindak pidana korupsi. Adapun para pihak yang terlibat di dalam kontraktor fiktif antara lain PT SSA, PT ME, dan PT AS. Sebanyak atau terlibat di dalam 14 proyek pekerjaan tadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami sampaikan tadi, bahwa kerugian negara ini telah dilakukan pemeriksaan investigatif, sehingga kami meyakini ada akibat kerugian negara kurang lebih 202 miliar. Selanjutnya, KPK juga melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh para tersangka berupa lahan tanah bangunan yang tersebar di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang, Bekasi, Banten, dan Jogja. Rekan-rekan saudara yang saya hormati, 5 tersangka hari ini tanggal 3 Juli 2020 dilakukan penahanan sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020. Saudari DSA nanti akan menjalani penahanan di Rutan Polres Jakarta Selatan, JS di Rutan Polres Jakarta Timur, FU di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. RR dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK di Gedung Merah Putih. YAS dilakukan penahanan di Kelas 1 cabang Jakarta Timur cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan ini intinya melakukan monitoring, melakukan pengawasan terhadap setiap rupiah yang digunakan yang bersumber dari APBD, sehingga kita ingin mencegah terjadi korupsi. Tetapi kalau tetap terjadi korupsi, KPK tegas melakukan penindakan dan menegakkan hukum. Kita berharap kepada seluruh pihak yang melakukan pekerjaan harus melakukan prinsip-prinsip yang ketat sebagaimana prinsip-prinsip good corporate governance. Kita berharap bahwa dengan pemberantasan korupsi maka Indonesia akan bisa mewujudkan tujuannya yang antara lain terlindungnya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, terwujudnya kecerdasan masyarakat Indonesia, majunya kesejahteraan umum, dan KPK terus berupaya keras untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.